Tidak boleh ada satu undang-undang pun yang lahir dalam rangka untuk memiskinkan manusia Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu sehat di Rumah Indonesia. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum hadir untuk membuka ruang diskusi, ruang bagi kita bersama-sama untuk membicarakan hal-hal yang baik bagi Indonesia yang lebih baik ke depan. Rumah Pancasila bekerja bukan pada pemerintah, bukan pada orang perorangan, tetapi kami bekerja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kami bersyukur diberikan hidup, kesehatan, dan kelimpahan rezeki. Tiada satupun rezeki yang kami terima dari manusia. Karena semuanya kami terima dari Tuhan, maka kami membuka segala ruang, diskusi, maupun bantuan-bantuan sosial dalam rangka bekerja untuk Tuhan. Ini ada di tag dari Fakta Indo, di-tag oleh salah seorang sahabat Rumah Pancasila, tentang Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin pelaku kasus narkoba dimiskinkan. Kita lihat ada netizen yang komen ini, umpamanya dari Heles Capis, sekalinya ngomong asal. Kemudian ada dari Adi Basrori 20, lupa kalau Pak Jokowi punya wakil. Kemudian ada dari, wah ini bacanya angel ya, ada RZKY, yang korupsi harusnya Pak. Banyak sekali komentar. Pertanyaannya mungkin bagi kita yang ditanyakan adalah, apakah secara hukum diperbolehkan untuk seorang pengedar kasus narkoba atau pelaku narkoba mengkonsumsi narkoba dimiskinkan? Pertama adalah bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, sebelumnya itu Tuhan sudah menciptakan kecukupan buat manusia, yaitu bahan makanan dan juga tanah untuk kita hidup, air, oksigen, dan lain sebagainya. Dan kemudian manusia diciptakan pun itu diberikan Tuhan akal budi untuk kemudian mampu mengelola dan merawat alam yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita makan minum. Makanya Pancasila itu di dalam perintah awal itu memerintahkan setiap manusia Indonesia itu untuk bertuhan lewat sila ketuhanan yang Maha Esa. Mau bertuhan itu dengan agama ataupun aliran kepercayaan, silakan, monggo. Tetapi dengan bertuhan itulah maka kita mengerti bahwa kekayaan yang disediakan Tuhan ini untuk hidup kita semua bersama-sama. Oleh karena itu Pancasila di dalam tujuan terakhir keadilan sosial itu adalah apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan. Maka dari situlah lahir perintah di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Fakir, miskin, dan orang-orang terlantar wajib dipelihara oleh negara. Kesehatan disediakan oleh negara. Pendidikan disediakan oleh negara. Karena itu satu rangkuman itu. Maka tidak boleh ada satu undang-undang pun yang lahir dalam rangka untuk memiskinkan manusia Indonesia. Kalau kita berbicara Pancasila, mohon maaf Pak Wakil Presiden, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum berbeda pendapat dengan Bapak. Pancasila tidak membolehkan memiskinkan manusia. Cara kita bertuhan dengan agama dan aliran kepercayaan pun tidak memperbolehkan kita memiskinkan manusia. Jadi itulah cara kita hidup di Rumah Indonesia. Kalau ada orang berbuat salah, orang yang berbuat salah itu juga ciptaan Tuhan itu.
supaya mereka yang merasa baik membenahi mereka yang salah supaya menjadi baik. Maka cara menghormati ciptaan Tuhan tersebut adalah dengan merawat dia, mendidik dia, membimbing dia untuk kembali kepada jalan yang benar atau baik. Pancasila tidak mengajarkan kita untuk menghakimi, memiskinkan orang. Baik narkoba, korupsi, atau apapun. Hukuman yang pantas adalah sesuai dengan kesalahan mereka. Hukuman yang pantas adalah menghukum diri kita sendiri. Kenapa ada orang sampai jual narkoba? Oh, karena tidak punya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Siapa sih orang yang mau melakukan hal yang jahat? Kalau kita berbicara mengenai kartel narkoba di luar negeri sana, mereka kaya-kaya. Tapi kekayaan itu juga kadang dibayarkan kepada oknum-oknum, polisi dan lain sebagainya. Jadi, untuk sahabat Rumah Pancasila yang ngetek ke Rumah Pancasila, berdasarkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, praktek nilai Pancasila. Berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tidak diperbolehkan memiskinkan siapapun pelaku kejahatan yang ada di rumah Indonesia. Itu adalah pendapat kami, silakan Anda berdiskusi dengan dasar apapun. Tetapi kami berbicara dalam ilmu pengetahuan kami mengenai Pancasila dan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Diskusilah dengan baik dan bawa Indonesia menjadi lebih baik. Jangan kita mengeluarkan hal-hal yang tidak pantas untuk diterima langsung oleh masyarakat. Bicaralah pada tempatnya dan kami tidak sependapat dengan Bapak Wakil Presiden. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan di rumah Indonesia, gunakan masker, dan mari kita berdoa saling membangkitkan satu dengan yang lain. Kuat ya, buat teman-teman yang mungkin sakit COVID ataupun saudaranya sakit COVID, doa terbaik dari Rumah Pancasila untuk Anda semua. Jangan pernah takut manusia.